Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas balita dan kecil ya. Jumpa lagi dengan Kak Monik di ibadah online sekolah minggu tanggal 4 Oktober 2020. Ya, siapa yang sudah siap untuk mengikuti kebaktian? Sudah siap? Sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Sudah, oke ya. Nah, kakak mau kasih satu pesan buat adik-adik ya. Apabila adik-adik yang akan melakukan aktivitas di luar ya, untuk jangan lupa memakai masker ya. Maskernya boleh masker yang apa aja ya. Yang penting kain dan rangkap 3 ya, biar adik-adik bisa beraktivitas di luar dengan aman ya. Adik-adik jangan lupa juga ketika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik jangan lupa meminta tolong kakak atau orang tua untuk men-share log adik-adik dan memfoto ketika adik-adik ikut ibadah ya. Dan nanti di ibadah yang akan datang, foto adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu akan ditayangkan ya. Oke, sekarang kita bersiap untuk memulai kebaktian sekolah minggu.
Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini? Oke, kalau adik-adik sudah siap, kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa ya Kak ya? Semua adik-adik dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, adik-adik ikutin ya dari rumah. Ya, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau membimbing kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Vera ikut berdoa enggak? Berdoa dong Kak. Soalnya dari tadi Kak Flora perhatikan main boneka terus loh. Iya, ini kan boneka baru aku. Baru kemarin dibeli sama ibu. Bukannya Kak Vera udah punya boneka di rumah ya yang seperti ini ya? Iya, tapi yang di rumah warnanya putih. Kalau yang ini warnanya pink. Oh, tapi bagus itu ya? Bagus. Tapi ini buat Kak Flora. Beneran buat saya Kak? Iya, aku kan punya satu di rumah yang kayak gini. Makanya aku kasih ke Kak Flora. Makasih ya Kak Vera ya. Sama-sama. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Lagunya Kasih. Adik-adik bagi berdiri ya. Semangat ya Kak ya Vera ya. Iya, ayo Ya, berdiri. ayo berdiri semuanya. Pakai gerakan ya. Banyak sekali bonekanya Kak Vera. Mainan ini banyak sekali. Buat siapa ini Kak? Iya, ini buat main bareng-bareng Kak. Soalnya kalau di rumah aku sendirian. Kalau main sendirian bosen. Di sini kan ada Arga, ada Roma, ada Caroline. Bisa main bareng-bareng kan? Iya kayak kalau main sendirian nggak enak. Mendingan main bareng-bareng ya. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Judul lagunya apa Kak Vera? Dalam Yesus kita bersama. Iya, ayo adik-adik semua ya. Semangat ya. Dalam Yesus
selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Di sini ada Kak Pras dan Kak Vijay. nah, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Gimana Bang Vijay? Ya, nanti adik-adik bisa memberikan persembahan kepada orang tua masing-masing. Nanti disampaikan ke gereja ya. Kotak persembahannya ada di luar. Ya Kak Pras ya? Oke. Nah, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu apa Bang Vijay? Persembahan kami. Oke. Kita sama-sama nyanyi ya. Semangat, semangat. Yuk bareng-bareng lagi ya, bareng Kak Pras. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Satu kali lagi ya, kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Kenceng ya. Yuk. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Baik, adik-adik semua, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kita persembahan. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami semua pada hari ini. Terima kasih juga kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami beri. Semoga dapat bermanfaat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kelas balita dan kecil, saatnya kita sekarang akan membaca Alkitab. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa mengambil Alkitabnya. Ya, pinjam punya papa atau punya mamahnya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kamu dikulangi ya. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sudah ya Alkitabnya dibuka? Ya, kalau yang belum bisa membaca, sama-sama nanti adik-adik mengikuti dan mendengarkan kamu adik yang membaca. Ya, tapi adik-adik kamu adik akan menyanyikan satu buah lagu dulu. Ya, lagunya ini berjudul Alkitab Buku Terindah. Ya, kamu akan ajari adik-adik dulu menyanyi ya. Seperti ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, bisa kan? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya sambil diiringi musik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini akan membaca Alkitab. Sertai kami Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita buka Alkitabnya adik-adik. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Wah, ini banyak sekali mainan siapa ya? Mainan siapa ini? Lala kenapa, La? Kok nangis? Lala, ini mainan Lala? Iya. Terus yang ini juga yang kecil mainan Lala juga? Iya. Terus ini semuanya mainan Lala? Iya. Lah, Lala kenapa nangis? Ada yang rusak mainannya? Nggak ada yang rusak. Terus kenapa nangis? Aku mau mainan yang baru. Mainan yang baru? Ini kan udah banyak. Mau dipakai main sama teman-teman mainannya yang baru? Enggak, nggak mau main dengan teman-teman. Semua mainan ini kan punya aku. Loh, kok gitu, Lala? Aku nggak mau teman-temanku main dengan mainanku. Nggak boleh. Itu namanya tamak dan serakah. Ya? Nah, Ibu mau nyapa teman-teman kalian semua yang lain. Lala, hari ini hari Minggu. Kita mau sapa teman-teman anak-anak sekolah minggu semua. Ayo, gimana Lala? Hai teman-teman. Masih ingat Lala kan? Nah, kata teman-teman juga masih ingat. Sekarang kita akan ibadah sekolah minggu. Pinter. Nah, mereka sekarang sedang belajar Alkitab, ya. Sedang belajar mengenai sifat-sifat Tuhan Yesus atau karakternya Tuhan Yesus. Ibu mau nanya anak-anak yang di rumah semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik kan semuanya? Ya, syukur kalau baik-baik. Kita akan mulai ibadah minggu online pada hari Minggu ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Ibu jadi ingat
sebuah cerita di dalam Alkitab, yaitu cerita tentang seorang petani yang kaya dan banyak tanahnya. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan cerita yang selanjutnya, anak-anak sudah duduk yang rapi belum? Ayo duduk yang rapi. Nanti akan kita lanjutkan ceritanya. Lalu kita duduk yang rapi. Ya, mari kita lanjutkan ceritanya. Ada seorang yang kaya raya, punya tanah yang luas sekali. Tanahnya ditanami padi, buah-buahan, dan sayuran. Buah-buahannya itu ada pohon jeruk, pohon anggur, pohon apel, pohon pepaya juga ada. Setiap panen, orang kaya itu membawa hasil panennya ke tempat penyimpanan. Tetapi tempat penyimpanannya tidak cukup karena hasil panennya banyak sekali. Lalu orang kaya tersebut membuat lagi tempat penyimpanan yang baru. Yang tadinya cuma satu, lalu dibuat lagi jadi 2. Karena hasil panennya masih banyak yang belum disimpan, lalu ditambah lagi dan lagi, dan akhirnya banyak sekali tempat penyimpanannya itu. Hasil kebun, buah-buahan, dan sayuran serta padi yang tadi sudah dipanen dimasukkan ke tempat penyimpanan yang banyak itu. Lalu orang kaya itu berkata, "Aku akan simpan semua hasil panenku ini di tempat penyimpanan. Aku akan simpan buat diriku sendiri. Nanti di tahun-tahun yang akan datang, aku tinggal bersantai saja menikmati sendiri. Aku akan bersenang-senang dengan hasil panenku untuk diriku sendiri." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu mau tanya, Bapak yang tadi punya sifat seperti apa ya? Iya, Bapak yang kaya tadi tamak dan serakah. Anak-anak tahu apa artinya tamak? Ya, tamak artinya adalah ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak benci pada orang yang kaya, yang pintar mencari uang. Tetapi Tuhan Yesus mau apa yang kita punya sekarang ini, yang kita miliki, harus kita pakai secara baik, secara tepat. Seperti berbagi ya anak-anak. Nah, Ibu mau tanya lagi, siapa yang suka berbagi? Entah itu berbagi makanan atau berbagi mainan. Waduh, katanya Lala nggak mau mainannya dipakai main sama teman yang lainnya. Lala nggak mau seperti Bapak tadi, Bu. Serakah dan tamak. Nggak mau, Bu. Bagus. Berarti kalian sekarang sudah menjadi anak yang baik, yang sudah mau berbagi. Ya, anak-anak yang di rumah juga mau kan belajar menjadi anak yang suka berbagi? Ya, berbagi bersama-sama, bermain, dan belajar bersama-sama dengan kakak, dengan adik-adik di rumah. Iya, Bu. Ibu terima kasih ya ceritanya hari ini. Ya,
kita juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat firman-Nya untuk kita hari ini, ya. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita semuanya, seperti lagu yang ini. Oke? Yesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little hands to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Ya, demikian ya adik-adik ya, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan. Ceritanya sudah selesai sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, teman-teman. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung acara kebaktian online minggu ini. Ya, sebelumnya kakak mau memberitahukan bahwa nanti ada tayangan adik-adik yang berulang tahun ya. Adik-adik, jadi nanti bisa kita lihat bersama-sama ya. Nanti kita mau berdoa ya. Setelah berdoa kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku dan Bapa terima kasih ya. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala ditundukkan. Nanti ikutin Kak Flora ya. Nah, jadi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada minggu ini kami sudah mengikuti kebaktian online. Kami sudah memuji, mempersembahkan dan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Kiranya memberkati mereka, Engkau beri mereka panjang umur dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku.